pengacara, bedakan sayembara dengan tantangan yang memang benar-benar menantang, saling menjatuhkan. Tidak, sayembara itu seperti pertandingan ya. Kalau mau boleh, tidak mau juga tidak apa-apa. Namanya sayembara. Kalau memang berani, buktikan di sayembara ini. Saya ngerasa kok aneh ya, kok malah dokternya dituntut. Seharusnya pembuktian. Kalau sudah ingin membuktikan, ingin tampil di media sosial, dua, pembuktian atau pengakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya, Denny Aprisani, dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya masih mereaction video dari pengacara dukun ya. Yang dimana di video kali ini pengacara dukun mensomasi Dr. Richard Lee ya. Tapi di sini saya akan meluruskan versinya saya dan bagaimana komentar teman-teman. Silahkan nanti komentar di bawah. Oke, kita reaction dulu baru kita akan bahas ya. Ini pengacara dukun. Hari ini kita juga melaporkan saudara Dr. RL ya, Dr. LR dengan dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE junto pasal 45A dengan ancaman hukuman 4 tahun dan 6 tahun. Ya. Itu kenapa Bang? Alasannya melaporkan itu karena beliau kami duga telah melakukan perbuatan yang merugikan organisasi para dukun ya, organisasi para dukun, dan merugikan anggotanya yang bernama Habib Jindan Al-Habsyi. Dan banyak lagi video-video yang kami ambil dari yang beredar yang diunggah dengan sengaja oleh saudara Dr. Richard Lee, termasuk video baru-baru ini yang menantang para dukun sakti untuk bersedia ditusuk atau diapa dengan pisau bedah dengan hadiah 100 juta. Dr. Richard Lee juga telah diduga menghina kesenian debus dan ilmu al-hikmah yang selama ini kita tahu dalam budaya Islam ada juga ya, budaya-budaya suku tertentu ada juga debus dan al-hikmah itu. Oke, jadi pengacara dukun ini melaporkan Dr. Richard Lee yang dimana katanya banyak merugikan organisasi oknum para dukun dan juga Jindan ya, Bro Jindan. Bro Jindan. Sebenarnya ya, untuk ke Jindan sendiri ya, tidak ada yang dirugikan kalau Jindan sendiri tidak datang ke tempat Dr. Richard Lee. Kalau Jindan sendiri tidak muncul ke media sosial, tidak akan ada yang merasa dirugikan ya. Karena di video-video sebelumnya, sebelum ada undangan dari Dr. Richard Lee, Jindan juga berani menantang ya. Berani menantang, terus juga berani pembuktian, ditembak berani ya, ilmu kebal berani. Tapi setelah pembuktian ya, Dr. Richard Lee ingin apakah memang benar ini, misalkan apakah benar Jindan ini kebal ya, apakah memang benar dukun ini kebal. Nah, Dr. Richard Lee ini sama juga kayak kami sebagai netizen, kami pengen tahu apakah benar sih yang dibilang oleh para dukun, apakah benar yang dibilang Jindan tersebut. Kalau memang benar ya berani membuktikan, kalau tidak bisa membuktikan ya resikonya jadi omongan para netizen, jadi omongan para penonton di media sosial. Itu sudah resiko sih. Kalau memang tidak mau
merasa dirugikan, jangan tampil di media sosial. Jangan muncul sebagai orang yang mempunyai kekuatan, mempunyai ilmu, ya. Terus kedua, pengacara menuntut Dr. Richard Lee karena meremehkan debus, ya, karena sayembara. Videonya seperti ini. Sayembara, tolong sampein untuk Om Daus ya, sama untuk Jindan yang terjindan-jindan, dan juga untuk dukun-dukun yang lainnya ya. Bagi kalian semua yang punya ilmu kebal, ilmu debus, debis, dan punya ilmu al-hikmah yang luar biasa, ini sayembara ya. Kalian yang kebal dengan pisau bedah saya kasih 100 juta per orang. Nah, menurut saya, apa yang disampaikan Dr. Richard Lee bukan sebuah tantangan seperti mengajak duel, saling menjatuhkan. Tidak, itu sayembara, ya. Jadi, pengacara, bedakan sayembara dengan tantangan yang memang benar-benar menantang, saling menjatuhkan. Tidak, sayembara itu seperti pertandingan, ya. Kalau mau boleh, tidak mau juga tidak apa-apa. Namanya sayembara. Kalau memang berani, buktikan di sayembara ini. Kalau tidak berani, ya sudah, kita tidak usah koar-koar. Kita tidak usah menuntut siapapun. Karena namanya sayembara tidak ada yang dirugikan. Ya, sayembara itu tidak ada yang dirugikan, ya. Dan tidak salah. Masalah debus juga, ya, Dr. Richard Lee juga. Kalau menurut saya, ini saya pribadi ya, dia tidak merendahkan debus. Dia kan bilang nih, siapapun ya, mau ahli hikmah atau debus, kalau memang mempunyai kekuatan kebal, nanti beliau kasih hadiah, ya, hadiah sayembara tadi. Nah, beliau ini tidak meremehkan siapapun, tidak merendahkan kalau memang ada kekuatannya. Tapi kalau memang tidak ada, tidak mesti kita somasi, tidak mesti kita tuntut, ya. Dr. Richard Lee, saya juga orang Palembang. Jadi Dr. Richard Lee orang Palembang, saya orang Palembang, dan katanya Jindan juga orang Palembang nih. Di mana, Bro Jindan tempatnya? Karena saya melihat, bukan lihat ya, melihat, mendengar Jindan ini bicaranya sekali sewang. Sewang itu bahasa Palembang banget ya. Sewang itu ya gimana ya? Siko ewang. Sekali ewang. Sekali ewang itu satu sama. Satu sama. Siko ewang satu sama. Gitu. Jadi kita sama-sama Palembang. Kalau memang di Palembang kapan-kapan kita bisa bertemu. Sharing-sharing bro. Sharing-sharing ya. Ya kita tukar-tukar ilmu. Sharing-sharing. Kali aja saya bisa diajarkan ilmu sparring juga yang menambah ilmu pencak silat saya. Ya pokoknya saya ngerasa kok aneh ya, kok malah dokternya dituntut, seharusnya pembuktian. Jadi kalau sudah muncul di media sosial memang siap dengan resiko hujatan ya. Kalau sudah ingin membuktikan, ingin tampil di media sosial, dua, pembuktian atau pengakuan. Kalau memang merasa punya ilmu, buktikan. Ya, kalau memang merasa dia punya kebal. Ini bukan masalah percaya tidak percaya kebal ya. Kita juga sebagai netizen pengen juga loh. Wah, ternyata ilmu kebal itu dapat dipelajari loh ya. Gitu nih. Ini kita juga penasaran kan. Bukan berarti saya pribadi tidak percaya kebal. Bukan berarti saya pribadi tidak percaya dengan hal gaib ya. Gaib itu memang harus kita percayai, tapi gaib yang bagaimana ya? Gaib yang bagaimana? Surga neraka itu wajib kita percaya, adanya Tuhan itu wajib ya. Tapi kita harus membedakan gaib ini dengan hal yang mana. Ya, kalau menurut saya adanya sayembara Dr. Lee itu bagus ya. Saya kalau mempunyai ilmu seperti itu, bukan saya somasi, saya datang, saya buktikan ya. Sekaligus ketika kita memang membuktikan, ya asosiasi para dukun tadi terangkat. Loh, dukun ini tidak nipu, memang benar. Tapi kalau tidak ada yang muncul, nah itu adanya tanda tanya. Oke ya, bagaimana pendapat kalian? Silahkan berkomentar di bawah. Pengacara dukun, beliau ini sebenarnya orangnya aktif ya, dan juga semangat membela. Tapi ketika yang dibelanya itu, kalau menurut saya pribadi kurang tepat ya pengacaranya. Padahal orangnya ini memperjuangkan banget orangnya itu, walaupun dia sendirian dia tetap berani, tapi salah tempat kalau menurut saya ya. Oke, itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Teman-teman silakan berkomentar di bawah.
ini bisa jadi sharing-sharing bagi kita semua dan bisa saling meluruskan ya. Kalau memang jangan tunjuk-tunjuk lagi nih, kalau misalkan ayo datang ke sini nih, di sini ada ilmu kebal, ayo lihat orang itu dia kebal, nggak usah ada sayembara. Kalau memang mau datangin Dr. Richard Lee ya. Saya juga ketika memang ada pembuktian benar, kalau memang benar kita salut, kita tepuk tangan dan kita respect ya, daripada kita koar-koar di kolom komentar, tunjuk orang sini sana, nggak tahu orangnya nggak muncul-muncul, nggak ada pembuktian. Jadinya kan masih tetap tanda tanya. Oke, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye-bye.